Jadi ya di villa itu manusianya baik. Manusianya baik? Iya. Yang nggak baik? Yang bukan manusia. Itu. Hai, selamat pagi dari Kintamani, Bali. Gokil nih pemandangannya, kalian bisa lihat nih. Aku baru nyalain kamera, kenapa? Karena di mobil itu backlight gelap, nggak kelihatan muka aku. Nih kah, lihat ya pemandangan di Kintamani ya, bagus banget. Sana ada danau yang sangat besar. Apakah itu sebesar Danau Toba ya? Nggak tahu juga deh. Tapi itu lihat. Wow, ini salah satu daerah wisata di Bali nih, Kintamani namanya. Aku lapar belum makan, jadi aku pengen sarapan dulu. Tapi di sini nggak jual makanan, jualnya cuma kopi. Kita makan di depan aja, babi guling tuh enak. Aku lagi makan nasi babi guling. Nih. Cobain yuk. Nih. Fresh, enak. Baik, wah. Nih. Itu sayur lawar. Ada jeroannya juga, jeroan crispy. Enak. Dia malah bakso. Makan dulu ya. Ikannya saking laparnya. Naik-naik makanin lumut. Tuh, aku punya makanan ikan sisa. Ayo sini. Kebetulan aku kemarin ngasih makan ikannya Peter, terus habis itu aku ada sisa. Nah, lihat tuh langsung datang semua tuh. Ikannya langsung senang ya. Kan aku dulu punya ikan. Jadi ceritanya aku dulu punya ikan nila buat digoreng. Makanannya tuh masih sisa. Yang gede, pak gede yang kasih Peter kemarin. Ya nggak bisa dibuka. Nah, mantap kali. Jangan kena ya, ini buat aku putih. Iya, ini atasnya. Ya, mantap kali, Bah. Siki lagi. Nah, Nah, nanti kalau ada ikan yang di dalam, kita kasih makan. Yang punya hotel nggak ngasih makan, malah tamunya yang ngasih makan, guys. Jadi ini aku lagi main ke hotelnya Andi nih, katanya bagus. Ini hotel yang penghargaannya banyak, tapi ikannya kelaparan. Nah, mungkin dia penghargaannya minus di situ. Kita kasih dikit itu ya. Ada ya orang ngevlog bawa makanan ikan satu toples buat ikan-ikan di hotel orang. Berterima kasih nih hotelnya sama aku nih, ikannya aku rawat. Oke, jalanannya Banyak kodok, banyak kodok, banyak capung, banyak laba-laba. Tadi Andi digigit laba-laba. Andi digigit laba-laba. Iya. Kok nggak jadi Spiderman, Di? Spider-Man! Oh my god, this is it! Tell everyone to hang on! Oke guys, sekarang kita lagi menuruni bukit guys. Abis ini aku mau sama Andi menceritakan kisah horor yang kita alami di villa. Sebuah villa yang dia. Nah itu waktu itu aku pernah janji, tapi kan belum ketemu Andi lagi. Nah itu real story, beneran terjadi di hidup kita, nyata, nggak dibuat-buat. Gokil nih, hotelnya benar-benar literally di tengah hutan guys. Tapi memang uniknya Bali itu gini guys, alamnya itu mantap, apalagi kalau musim hujan. Pohon-pohon semua subur, tanaman semua subur. Terus udaranya jadi dingin, enak kali bah. Mendaki gunung, lewati lembah. Wah, apik cok. Ini di kolam renangnya dikasih makanan ikan juga nggak? Hah? Jangan. Oke, kita sekarang abis main kartu, makan ikan, perut senang, kenyang, hati kenyang. Salah. Oke. Wale. Itu jenenge Sigi Wale. Iya. Teman-teman Gazelion, ini adalah Andi Budianto. Instagramnya apa? Andi Budianto 001 dan YouTube channelnya apa? Andi Velo. Nah, kalian yang pasti udah tahu kalau misalkan kalian ikutin video aku dari lama. Jadi ini sahabatku dari Surabaya. Nah, kita waktu itu udah pernah cerita kita ketemunya gimana ya? Ya, sudah pernah. Semenjak dari Pulau Cinta kita di endorse, terus kita bersahabat, kita suka mancing bareng, kita banyak jalan-jalan bareng. Iya. Termasuk hari ini nih kita di Bali. Lagi di ketemuan. Bali. Lagi di Bali, jalan-jalan bareng. Udah janjian. Yes, lagi di Ubud nih sekarang. Ya. Adem ya udah ya. Dari semenjak aku di Jakarta, kamu di Surabaya, kita udah janjian mau kesini bareng. Ya. Nah, kita udah melewati jalan-jalan bareng ini udah beberapa kali guys. Terutama kalau misalnya kita di Bali. Kenapa kita seneng ke Bali? Karena kita bisa mancing bareng. Betul. Banyak spot mancing dan nggak usah ke tengah laut, di pinggir laut bisa. Ya, betul. Dan akses mobilnya gampang. Oh. Jadi kita bisa bawa mobil sendiri dari Jakarta atau dari Surabaya. Nah, pada suatu hari, ini cerita real
nggak dibuat-buat, nggak ditambah-tambah, nggak dikurang-kurang pengalaman pribadi. Kalau misalkan kalian pernah denger orang ngomong Bali mistisnya kuat, kita yang salah satunya udah ngalamin. Ya, itu kita nggak ngerti kenapa bisa gitu. Itu nggak direncanakan, kita pun kaget. Dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi bukan buat nakut-nakutin kalian untuk nggak berani ke Bali, tapi untuk lebih respectful sama hal-hal mistis atau gaib di Bali. Jangan kayak ngomong jorok sembarangan. Nah, betul. Apalagi? Nah, jangan kayak memberikan komen-komentar yang negatif terhadap segala sesuatu di sini. Ya, atau Dalam bentuk lukisan kah, dalam bentuk patung kah, apapun itu. atau bercanda yang tidak senonoh. Nah, betul. Atau bahkan berbuat hal-hal yang jahat dan maksiat atau apalah. Betul, apapun itu lah. Ya, intinya keep a good positivity vibes di saat kalian traveling ke Bali. Nah, kisah ini terjadi waktu itu kita lagi senang-senang, moodnya lagi bagus, kita habis mancing dapat ikan sorenya. Ya, dapat Kita ikan, goreng. habis goreng, makan kenyang, ya tuh. Bareng-bareng ada Dani dan ada satu lagi juga. Ya yang itulah, ya kan. Ada vlognya lah. Iya. Anggap saja namanya Bunga. Ya. Betul. Waktu itu kita lagi berlima, Ya, betul. nginep bareng-bareng, villanya sebelahan, pokoknya intinya gabung bareng. Suatu hari, ini cerita dari kamarku dulu, dari villaku dulu. Yes. Dan sebelahnya villanya Andi. Jadi, waktu aku pertama kali ke sebuah villa ini, anggap aja villanya namanya Villa A. Ya. Ya. Jangan sebut nama lah ya. Jangan sebut nama. Karena kita nih sudah dikasih promosi ke sana. Orangnya- kita sebut-sebut lagi. Ya, orangnya sebenarnya baik. Oh, baik sekali. Ownernya. Jadi aku karena waktu itu endorse, jadi kita kayak barter. Aku promosiin dia dan aku dapat kayak penginapan. Kita dapat penginapan Ya, gratis. betul. Aku sampai minta extend 2 malam dikasih loh. Dapat Iya. makan lagi. Dapat makan lagi. Top kali. Jadi kita di Bali bisa dibilang nggak keluar biaya Ya. untuk betul. penginapan. Jadi ya, di villa itu manusianya baik. Manusianya baik. Iya. Yang nggak baik? Yang bukan manusia. Itu. Iya. Awal masuk ke villa, check in bareng, di lobby bareng, kita ngisi formulir data segala macam bareng. Aku ngeliat villanya ini pertama sepi. Yang nginep bisa dibilang kita doang. Dan pada saat itu belum pandemi. Bener. Oh iya. Belum pandemi Belum dan sepi. pandemi sepi. Padahal di area wisata. Area wisata, tempatnya strategis di tengah keramaian, tapi villanya nggak ada yang nginep di situ. Iya, harganya pun murah. Iya. Itu per malam cuma berapa waktu 800.000 nggak salah. Oke. Jadi bisa dibilang untuk sebuah villa seperti itu sepi itu kayak Iya. hampir nggak mungkin lah. Iya, hampir Harusnya rame karena di sekitarnya tuh banyak sekali Iya, bule-bule. dan ramai sekali yang lain. Tempatnya juga di persimpangan dan Betul. di daerah pariwisata yang dekat pantai. Betul. Nah, tuh kisi-kisinya tuh dekat pantai. Asik, iya. Pantainya pantai selatan lagi. Pantai Selatan. Betul. Iya kan? Kita isi formulir bareng, aku lihat yang nginep dari 20 kamar kira-kira. Itu kita doang. Kita berdua Berdua aja. Parkiran mobil kelihatan cuma 2 aja. 2 mobil doang, nggak ada lagi. Sore hari kita foto-foto, bercanda, kita berenang. Tidak ada suatu hal yang aneh. Di villa tersebut, pas malam-malam kita mau tidur, jadi aku main ke villanya Andi, ngelihat kamarnya sama kayak kamar aku. Tapi di kamarnya Andi itu aku lihat ada lukisan wanita. Ya, wanitanya telanjang, guys. Wanitanya tuh lukisannya telanjang, jadi kelihatan buah dadanya kelihatan, tapi nggak bawahnya nggak ya? Enggak. Cuma area atasnya Jadi, doang. bahasa Inggrisnya topless. Topless. Nah, ya betul. Gitu. Jadi itu sebuah art seni yang memang di Bali kayak gitu, hal-hal yang biasa. Tapi aku nggak melihat ke arah itunya sih. Iya. Aku melihat ke arah raut wajahnya gitu. Oke, iya. Karena biasanya kalau sebuah lukisan itu diambil dari orang beneran. Oh Iya, ya kan saya ada modelnya kan? Iya, Nggak mungkin dia ngarang kan pelukisnya? Nggak mungkin dia membayang-bayangkan. Iya. Karena kalau yang dibayang-bayangkan yang keluar bukan garis Bali. Oh benar. Iya. Apa? Kan? Rusia. Rusia. Iya. Terus abis itu karena aku berpikir seperti itu, pikiranku cuma satu nih pas ngeliat lukisan di kamarmu itu, kita lagi main tuh kan. Apakah si model saat itu masih hidup atau enggak? Janji. Kalau misalkan enggak, berarti kan lukisan orang mati. Nah, lukisan orang mati itu kan nggak boleh sebenarnya. Kalau dalam adat istiadat ya. Iya. Bisa ada yang bilang katanya apalah, memanggil atau apa, nggak tahu. Tapi intinya bad vibes saja. Bad vibes, iya. Aku balik ke kamarku. Waktu itu malam pertama mau tidur. Ranjang kita tuh yang ada tirai nyamuknya. Yes, betul. Kayak Jadi ada tutupan gitu ya. ada tutupannya Kelambu gitu. lah istilahnya. Ada kelambunya, ada tirai nyamuknya yang dimana itu bisa dibuka, bisa ditutup. Nah, kita rame-rame kan tidurnya. Jadi ada yang di kasur bawah, ada yang di kasur atas. Pas malam-malam kita tidur, tiba-tiba ada suara. Suaranya itu aku nggak jelas. Antara langkah kaki atau getokan aku nggak tahu. Terus yang aku kaget tiba-tiba tirainya itu jatuh sendiri. Kelambunya ya? Iya. Kelambu yang ranjangmu itu kan?
Iya, jatuh sendiri. Padahal kita kan lagi tidur ya. Kalau kita semua lagi tidur itu sekitar jam 2, jam 3, nggak ada yang gerak gitu. Nggak ada yang lagi pindah posisi, nggak ada yang apa. Aku kebangun karena tirainya jatuh itu benar-benar kenceng banget. Brak, jatuh semua gitu. Breng, treng, ring-ringnya itu tuh tumpah gitu. Lepas semua. Treng. Wah, aku kaget, aku langsung lompat. Iya. Terus habis itu aku lihat, aku nyalain lampu. Semuanya bangun. Gitu kan? Karena semuanya bangun pada nanya kenapa ini. Oh, dilihat akhirnya talinya nggak apa-apa, apanya nggak apa-apa, nggak ada yang goyang gitu. Pokoknya nggak ada yang kayak berusaha merusak atau karena kegoyang karena kita tiba-tiba itu jatuh semua dan kita kaget. Terus habis itu kita semua merinding. Nah, besoknya aku cerita sama Andi. Pas aku cerita sama Andi, ternyata dia juga mengalami hal yang sama di waktu yang bersamaan. Asik. Nah, Iya. habis itu gilirannya Andi. Ya, sama. Itu definisi sama adalah sama-sama janggal. Nah, Bukan sama-sama tidaknya jatuh. Oke. Jadi yang tak alami pada saat itu tuh malam kan biasa kan istri kan Givel tuh dia lagi edit foto segala macam. Habis gitu aku kan di kamar tuh. Di kamar tuh mau pergi mandi. WC kita outdoor, inget gak? Ya. WC-nya kan outdoor. Jadi mau WC-nya mandi itu kan outdoor kan. ngelihat ke arah pohon-pohon. Bintang-bintang dan pohon-pohon. Lihat Ya. ke atas ada bintang, lihat bawah ada pohon. Ya kan? Di sebelah situ ada kolam renang. Ya kan? Habis gitu pada saat aku mau jalan ke WC tuh ada kodok. Ojo. Aja, Cok. Kok mengageti wong, Cok, areki. Aku kaget. Ya, jadi ada kodok ya, tadi. jadi aneh kan? Ada Aneh. kodok. Kodoknya itu di belakangnya tirai. Tapi kodoknya bukan kodok Naruto kan? Oh, bukan. Naruto kan harus pecit gitu dulu kan. Baru itu apa namanya itu? Ya. Oke, habis gitu aku ada kodok di kamar kan, aku takut kalau istriku lihat gitu. Takut si Givelnya lihat, jadi tak kejar tuh kodoknya. Kejar, dia sembunyi di belakangnya tirai. Ya tirai begini lah, kayak begini. Nah, sembunyi belakangnya tirai, tirainya tak angkat. Ya. Kodoknya hilang. Kamu Jangan-jangan itu ninja. segede apa? Kalau segini? Ah, Setengahnya? Ya segini dulu. Setengahnya ya? Lumayan gede ya? Main gede. Warnanya hitam atau hijau? Warnanya hitam. Nah, kodoknya di belakang tirai ini, andaikan tirai ini lagi nempel di tembok ini ya, belakangnya ini rantai tembok, kodoknya masuk di belakang ini. Tak angkat, hilang. Oh, jangan-jangan kodoknya di tirainya? Nah, tak goyang-goyang kan tirainya, Oh, ya kan? digoyang-goyang. Habis diangkat, digoyang, ya kan? Nah, asik kali kan? Asik. Digoyang lah tirai. Nah, digoyang, ternyata tidak ada kodoknya. Oke. Pikirku, ya sudahlah, kodoknya hilang, ya toh? Oke, habis gitu aku ke depan lagi, nyari ke depan nih, ke area ruang tamu depan. Pikirku, apa jangan-jangan kodoknya menyelinap akhirnya keluar sendiri. Karena kan kalau misalkan kodoknya nggak dicari, siapa tahu nanti lompat keranjang. Nah, lompat Jadi keranjang kamu- atau masuk koper kan susah, Ya, ya kamu kan? cari-cari ya? Nah, cari-cari lah. Waktu cari-cari itu, sekilas aku ngelihat lukisan yang di kamarku itu. Lukisan di kamarku itu aku sekilas waktu lihat itu lagi ke arahku, boy, dia lihatnya hujan. Lagi kan lukisannya pertamanya dia nari kan lihatnya ke atas tuh. Matanya ke atas. Pas aku sekilas lagi nyari kodok itu lihat lukisannya itu lagi ngeliatin aku begini. Waduh. Itu kan hati ndak tenang. Akhirnya aku apa ya, jangkrik ini beneran gak yo? Iki mata ini ngelihat ke aku beneran gak? Kan sekilas lihat kan aku karena dia kelihatan matanya ke arahku kan aku takut nih mau noleh lagi ya toh. Iya. Akhirnya udah aku tak pastikan lagi lah. Aku lihat balik ke arahnya dia. Ternyata dia sudah balik lihat ke atas lagi. Nah, pikirku ya udahlah. Kodoknya udah hilang, lukisannya udah ndak ngeliatin aku lagi. Ya toh, tidurlah aku. Jadi mau tidur kan sama istri kan, berdua kan, sebelum tidur doa dulu. Sebelum tidur doa dulu, aku bilang, "Oh Tuhan, terima kasih telah menyertai kami dari pagi hingga malam ini segala macam." Kita lagi enak-enak berdoa, tiba-tiba kan namanya orang doa kan tutup mata, ya kan? Kalau buka mata tuh jalan-jalan. Kalau doa tutup mata, ya kan? Pada saat kita lagi doa tutup mata tuh aku kayak di depanku nih ada yang napas gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang kayak gini. Kayak telungkup di depanku gitu. Telungkup tuh bahasa Indonesia apa ya? Kayak merangkak gitu lah. Merangkak tapi di depanku gini. Terus di depanku dia napasnya kayak nah, 3 kali persis. Lagi doa aku. Begitu tuh mata lagi berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kau telah menyertai kami gini-gini. Tiba-tiba ngambil napasnya. Nah, gitu. Jadi abis gitu aku mikir, mati nih kalau aku buka mata ada something wrong, gawat kali kan? Yeah. Ya akhirnya aku lanjutkan lagi doanya. Kiranya kau jaga sertai kami sepanjang malam ini ya Tuhan, jauhkanlah segala macam roh-roh jahat yang hendak mengganggu kami. Ya seperti itu. Setelah selesai, amin, buka mata, untung sudah hilang. Tapi ya ketika itu hilang pun perasaan tetap jadi nggak enak gitu. Ngerti nggak sih? Jadi kayak di kamar itu tidur semalaman ya, malam itu tok sih. Cuma malam itu aja yang aku benar-benar merasa di kamar itu kayak ada something wrong gitu. Setelah itu kita malam itu lewat, besoknya kita sudah beraktivitas seperti biasa, kegiatan, besoknya malam pulang ke villa yang sama, kamar yang sama, sudah tidak ada sesuatu yang aneh.
Dan anehnya kamu percaya gak? Inget gak? Pada saat itu hari pertama si Dani tak ajak ke villaku, nggak mau tuh. Iya tuh. Kalau kalian Dani itu kan beberapa kali aku udah bilang dia kan indigo. Tapi dia tuh nggak suka dibilang indigo. Karena di benaknya dia, indigo itu adalah seseorang yang juga cuma bisa ngeliat, tapi juga pinter dalam kayak ibaratnya lebih berkomunikasi, manggil. Dua arah lah ya. Dua arah. Kalau Dani nggak, Dani cuma bisa ngeliat aja. Jadi makanya dia nggak suka dibilang indigo. Enggak, aku bukan indigo gitu. Iya. Tapi memang Dani bisa ngeliat. Iya. Dan aku awalnya juga nggak percaya. Tapi satu hari pernah Dani itu ngomong sesuatu hal yang dia lihat, yang dimana aku udah pernah denger orang ngomong itu terlebih dahulu. Jadi ada satu tempat si orang A ngomong itu kalau misalkan di situ bisa kelihatan loh ada gini. Udah berapa bulan kemudian Dani datang ke tempat itu, Dani bilang, "Mas, itu kok di situ ada gini." Sama. Jadi nggak janjian mereka, tapi bisa ngomong hal yang sama. Makanya aku langsung tahu, oh, emang ini orang beneran bisa ngelihat. Iya. Jadi pada saat itu bener. Pada saat itu. Nah, nggak mau masuk dia. Dani disuruh ke tempatnya Andi nggak mau. Iya, kan sebelahan doang villanya. Iya. Dan kesini Dan berenang Dan. Enggak Mas, nggak mau. Lah apa kok gak gelap Dan? Enggak Mas, nggak mau. Gitu? Iya. Mati-matian tak aja nggak mau. Dia Iya. berenang sendirian kan di tempatmu. Iya. Iya. Aku lagi nggak pengen berenang. Jadi si Dani diajak sama Andi, udah berenang di tempatku aja. Aku juga lagi berenang. Nggak, aku lebih baik berenang di sini sendirian. Iya. Walaupun Mas Rando lagi nggak mau berenang, lagi main komputer atau lagi nonton gitu. Mati-matian dia. Mati-matian. Besoknya dia berenang bersama sama aku. Iya. Ya itu kembali ke villaku kan ya. Iya. Besoknya hari kedua emang villanya sudah nothing happen lagi gitu. Iya. Ya kan? Jadi kayaknya memang cuma hari pertama aja. Mungkin kita diperingati supaya jangan Kayak supaya kalau misalkan mau kemana tuh permisi dulu. Di satu tempat itu bisa aja ada hal yang kita nggak bisa lihat. Ya nggak bisa Dan lawan. kita harus tetap bawa doa kemanapun. Jadi doa itu penting. Kenapa? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di suatu tempat, tapi kalau kita ada doa, at least kita punya kekuatan, ada yang melindungi. Agama apapun. Daripada kita kayak misalkan perang tanpa bawa apa-apa gitu. Kita berpetualang tanpa bawa bekal. Ya, ada perisainya. Ada perisainya, ada yang melindungi, dan juga kita jadi lebih apa ya? Nggak telanjang gitu Ya, ibaratnya. lebih confidence lah Lebih ya. confidence gitu. Ya. Kalau ada yang mau mengganggu juga jadi mikir 2 kali. Kayak gitu. Itu real, jadi itu kejadian real. Terus ada tambahan lagi nggak? Kayak apa yang kamu ingat tentang cerita aku waktu itu? Karena aku jujur agak samar-samar. Yang aku ingat cuma paling kental adalah tiraiku jatuh. Brar. Iya, tiraimu tuh jatuh. Ya aku ingetnya itu aja sih, tiraimu tuh jatuh. Habis gitu kamu tidur di ruang tamu kan? Iya. Iya kan? Jadi Iya. malam itu dia tidurnya tidak di kamar, guys. Iya. Karena tirainya berantakan semua di ranjang dia. Iya. Jatuh akhirnya dia tidurnya di ruang tamu. Hmm. Itu berkesan sih. Itu malam pertama loh itu. Iya. Iya kan? Kita hampir nggak jadi lanjutin hidup situ ya. Iya, makanya pikirku ya pada saat itu kalau besoknya kan kita waktu itu kan planningnya di sana 3 malam atau 4 malam. Iya. Agak panjang kan? Agak panjang. Kalau besoknya kayak gitu lagi ya kita minggat. Ya, ternyata besoknya aman. Jadi gara-gara kejadian itu si Andi nih tadinya nggak mau cerita sama Givel, nggak mau cerita sama istrinya. Dia ceritanya sama aku doang. Nah, karena dia juga sebenarnya waktu itu agak sedikit kenapa ya kayak gitu ya? Kenapa? Kamu gini nggak? Ih, aku tirai jatuh. Akhirnya kita ngumpul bareng. Nah, Makanya itu jadilah Iya, berenang iya. bareng, ngumpul bareng. Iya. Nah, semenjak itu kita kayak WA-WA-an tuh. Gimana? Ada yang aneh nggak? Sesuatu yang aneh terjadi lagi nggak? Iya. Nggak ada, aman. Oke, aman. Nah, semenjak itu udah. Tapi memang itu real ya. Jadi kejadian yang nggak bisa jelasin. Untungnya kita nggak sampai yang kayak aneh-aneh gimana ya, cuma Ya, nggak sampai kayak yang di depan mata gitu kan kelihatan iya. visual gitu serem sekali kalau kayak gitu. Nah, tapi ini juga buat tambahan karena ini ceritanya udah selesai, tapi ini tambahan. Seingat aku, sebelum kita ke villa itu, kita tuh kan naik mobil nih, masuk Pulau Bali. Kamu bilang kamu ngeliat sesuatu di atas pohon. Oh iya, Cok. Hah? Itu bener gak sih? Swear, bener Kamu gak? kok saya inget? Iya, Pak. Aku inget Sumpah. banget. Iya. Itu bener banget. Kamu kok saya inget sih? Ingat aku. Iya, jadi Aku inget karena aku pengen kasih tahu di video. iya, karena pada Itu saat jelasin dong, jelasin. jadi pada saat aku nyetir kan. Nyetir nih. Ya.
nyetir perjalanan dari Jawa mau masuk ke Bali kan. Kamu datang udah duluan? dari pelabuhan. Kamu datang duluan atau aku sih? Aku dulu. Oh, kamu duluan ya? Dari pelabuhan aku mau masuk ke kotanya Bali kan agak jauh tuh, 3 jam Iya. lebih kan di jalan. Itu Iya. di jalan tuh aku lihat sore-sore pada saat itu jam 2 jam 3-an. Ada pohon kan? Ada pohon di atas, yaitu Iya. ada cewek yang lagi duduk di pohon itu. Nah, itu sih. Itu beneran tuh. Itu gak normal, Cok, tapi iya. Tapi kok kamu bisa lihat kan cepet mobilmu. Kan aku nyetir nggak kenceng-kenceng amat. Hmm. Ya kan lagian jalannya mau Bali mau sekenceng apa sih, banyak truk-truk besar juga. Iya sih. Iya toh? Jam berapa Jadi, itu kira-kira? Jam 2:30 lah ya. Jam 1:30 ya? 2:30. Jadi aku tuh nyetir biasa. Terus aku lihat di atas tuh ada cewek. Ya, bajunya putih, rambutnya panjang, duduk di atas itu di salah satu dahan pohonnya itu. Lagi kayak santai-santai aja, kakinya goyang-goyang gitu. Pikirku, jangkrik iki lha apa cak wong iki? Mobilku ada CCTV-nya. Ada dashcam ya. Iya, ada. Ada pada saat itu. Habis gitu aku sampai ke hotel pertama aku cek, dicari. Yang tadi tuh mana sih? Nggak ketemu. Nggak ada. Nggak ketemu. Soalnya susah juga kan mau nyari berapa detik sih? Itu keluarnya ya kan. Jadi nggak kelihatan era ini ya Kak Keto. Bajunya? Ya bajunya. Herannya kenapa kok semua setan bajunya putih? Jadi katanya Andi, wanitanya itu rambut panjang, pakai rok ya. Panjang, bajunya panjang. Bajunya panjang gitu aja, nggak jelas itu Terus baju model apa. kakinya goyang-goyang gini. Iya kakinya goyang-goyang, tapi goyang-goyang di balik jubah putihnya itu, bukan kelihatan kakinya kayak gini-gini. Ya duduk-duduk aja santai, tapi pohonnya tuh dahannya menjulang ke tengah jalan gitu. Jadi kemungkinannya ada 2 probabilitas. Apa? Pertama, itu adalah makhluk mistis, spiritual, astral, ya toh. Yang kedua, itu memang ada orang yang agak begini, ya kan? Dia nyantainya kepengen di tempat yang ekstrim. Atau dia pengen bikin foto yang viral. Nah, jadilah dia naik ke atas dahan, terus dia di sana santai-santai. Kok bisa ya tapi ya? Mungkin ada drone-nya. Ya kan? Itu jadi aku sempat nggak percaya juga. Cuma Andi itu kalau misalkan cerita kayak gini nggak karena bohong, kecuali kalau main kartu ya. Main kartu, ya, Main Monopoly, main Monopoly suka bohong, curang. Tapi kalau kayak gini dia hampir aku nggak pernah dengar dia tuh membuat hal-hal kayak gini. Jadi ya pas ke Bali waktu itu pengalaman mistisnya itu lumayan mantap. Udah waktu itu aja. Sejauh ini sih nggak ya, lagi ya. setelah itu kita berapa kali kan ke Bali kan, Iya. so far so good kan, everything's fine kan. Mungkin kayak diingetin aja lah ya, maksudnya di sana Iya. sampai di sini ya kamu tahu diri, mulutnya dijaga gitu-gitu mungkin. Ya kan? Ya pokoknya itulah pengalaman kita. Yang ini adalah utang cerita, waktu itu nggak sempet cerita karena kita udah keburu pulang. Yes. Andi ini sibuk jualan kopi, kita masing-masing punya kesibukan, jadi kita pisah kota, beda kota, tapi kita sama-sama invest di kripto. Woi, anak kripto. Anak kripto. Iya, betul. Oke, terima kasih Andi atas kisahnya. Teman-teman yang punya kisah bisa tulis juga di komen tentang seputar mistis kalian dimanapun kalian berada. Kita sharing di video ini. Terima kasih sekali lagi buat Andi. Jangan lupa di follow Andi Budianto 001 dan channel YouTube-nya Andi Vela. Yes. Linknya nanti aku taruh di bawah. Dan terima kasih teman-teman, sehat selalu dimanapun kalian berada, stay safe, jangan lupa mendekatkan diri sama Tuhan dan berdoa dimanapun kalian berada. Yes, betul. Oke, and keep a smile on your face and I will see you guys in the next video. Cheers. Dah, thank you udah menonton vlog ini. Bye. Nanti kita akan bikin konten selanjutnya sama Andi.